warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tazkiyatur Rahma dengan NIM 1011910083 dari Prodi Manajemen UISI. Di sini saya akan menjawab mengenai UAS Manajemen Proyek. Soal yang pertama jawaban saya adalah salah. Untuk soal yang kedua yaitu benar, dan yang ketiga juga benar. Untuk soal B nomor 4 yaitu dua teknik dan metode pengendalian biaya dan jadwal. Terdapat dua teknik. Yang pertama, identifikasi varian. Nah, metode analisis ini metode untuk mengendalikan biaya dan jadwal suatu kegiatan proyek konstruksi. Dalam metode ini, identifikasi dilakukan dengan membandingkan jumlah biaya yang sesungguhnya yang dikeluarkan terhadap anggaran. Kemudian untuk teknik atau metode yang kedua yaitu konsep earned value. Nah, sejalan dengan perkembangan tingkat kompleksitas proyek yang semakin besar, seringkali terjadi keterlambatan penyelesaian proyek dan pembengkakan biayanya. Untuk kepentingan tersebut, konsep ini dapat digunakan sebagai alat ukur kinerja yang mengintegrasikan antara aspek biaya dan aspek waktu. Untuk soal selanjutnya yaitu nomor 5. Yang pertama, kenapa proyek harus diakhiri atau ditutup? Nah, jawabannya yaitu setiap proyek harus resmi mengakhiri kegiatannya. Penghentian proyek tidak berarti sebuah kegagalan proyek tersebut atau ditinggalkan secara prematur. Nah, sebuah proyek dapat dihentikan karena berbagai alasan, termasuk berhasil menyelesaikan usaha tersebut. Kemudian soal yang B yaitu alasan pemutusan proyek. Yang pertama, ada proyek lebih cepat dari jadwal dan diserahkan kepada sponsor atau pengguna. Kemudian hal ini tiba-tiba menemukan bahwa kelompok lain atau menerbitkan hasil di daerah inti yang memiliki kesamaan minat. Kemudian ada peneliti utama atau orang yang tiba-tiba berhenti dan ekuivalen proyek tidak dapat melanjutkan seperti yang direncanakan dan proyek harus dihentikan, seperti menempatkan penahanan yang akan menjadi kontraproduktif. Kemudian ada hal tak terduga yaitu kehilangan manusia dan sumber daya berharga yang lainnya. Kemudian berbagai masalah dapat diatasi, mungkin memaksa penghentian proyek tersebut. Untuk selanjutnya soal nomor 6A yaitu dalam upaya-upaya peningkatan produktivitas dan efisien ada maksimalnya atau sangat terbatas. Nah, maksudnya dalam peningkatan tersebut harus ada upaya untuk memaksimalkan hasil. Dikarenakan untuk meningkatkan produktivitas sendiri harus meningkatkan atau memaksimalkan sebuah output dan mengurangi inputnya. Dan sebaliknya untuk meningkatkan efisiensi harus dilakukan dengan baik dan tepat supaya bisa terarah dan membuat perusahaan berkembang. Kemudian yang 6B yaitu karena jika perusahaan bisa terus beradaptasi akan berdampak sangat baik bagi sebuah perusahaan, yakni perusahaan tersebut akan bisa lebih unggul dan bisa berkembang sesuai dengan tujuan, visi, dan misi perusahaan. Untuk soal yang C, VOC Voice of Customer yaitu banyak digunakan sebagai input untuk mendukung kegiatan perbaikan proses dalam perusahaan. VOC ini merupakan umpan balik pelanggan atas penggunaan produk perusahaan. Untuk soal selanjutnya yaitu yang D, sebuah ide dan kreativitas itu tumbuh dengan tidak memandang level atau hierarki. Jadi siapapun itu diperbolehkan untuk menyalurkan ide atau juga kreativitasnya. Kemudian untuk soal 6E yaitu menjadi bawahan yang baik bisa dilakukan hal sebagai berikut. Yang pertama ada memahami bidang tugasnya dan melaksanakannya dengan baik. Kemudian ada terus belajar. Kemudian ada mampu bekerja dengan tim dan pandai membagi waktu. Yang terakhir yaitu menghormati dan menghargai atasan. Untuk soal yang F yaitu customer intimasi yaitu strategi bisnis yang dilakukan dengan memberikan perhatian tinggi terhadap pelanggan. Kemudian yang G yaitu product leadership. Nah, model bisnis yang mengandalkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan produk-produk baru secepat mungkin agar dipasarkan. Kemudian untuk soal nomor 6 yang terakhir yaitu H, operational excellence yaitu
keunggulan operasional yang terjadi ketika setiap karyawan dapat melihat seluruh proses yang memberikan nilai kepada pelanggan dan mampu memperbaiki proses ketika bermasalah. Selanjutnya soal nomor 7, yaitu terdapat triple constraint, yaitu teori yang mengacu pada 3 batasan utama dalam manajemen proyek, yaitu yang pertama ada scope atau ruang lingkup, kemudian ada schedule atau time atau jangka waktu, yang ketiga ada cost atau budget atau biaya. Nah, yang pertama time, yaitu aspek yang sangat perlu diperhatikan. Manajer proyek harus bisa memperkirakan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek secara keseluruhan. Kemudian yang kedua ada scope. Nah, aspek yang mengacu pada semua tugas, yaitu aktivitas atau pekerjaan yang perlu dilakukan dalam proses pengembangan proyek. Kemudian yang terakhir yaitu cost atau budget. Nah, aspek ini mengacu pada anggaran yang perlu dikeluarkan oleh klien agar pengembangan proyek dapat diselesaikan. Cukup sekian penjelasan mengenai ujian akhir semester manajemen proyek saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.